Kasula merah yang dipakai untuk membuka seluruh rangkaian Minggu Suci yang berawal dari Minggu Palma. Walaupun hujan sebenarnya, umat lebih banyak berkumpul di halaman gereja atau di pinggir-pinggir gereja. Dan kita akan segera memulai upacara ini. Hujan. Halo anak-anakku. Halo, kita merayakan Minggu Palma. Halo semuanya, dengan sukacita ya. Tuhan memasuki Yerusalem untuk menebus kita. Amin. Kita rayakan dengan gembira. Ya. Yuk, kita bangkit berdiri lagi, yuk kita ekspresikan kegembiraan kita menyambut Allah yang mengambil komitmen menyelamatkan kita. Gembira semuanya. Terima kasih, silakan duduk. Nyanyinya itu rasanya ingin mengekspresikan kegembiraan, kekaguman, tetapi juga ada rasa yang tidak nyaman. Leres nggih? Karena nyatanya orang-orang Yerusalem menyambut Yesus dalam sukacita, tetapi kemudian nanti yang mengatakan Hosana Putra Daud yang datang dalam nama Tuhan, kemudian nanti akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Hari-hari ini Indonesia berduka, terutama kaum muda sangat berduka. Karena sebelumnya tahun-tahun kemarin Indonesia bidding meminta supaya boleh menjadi penyelenggara Piala Dunia. Dan terakhir tinggal bertempur dengan dua negara, saya lupa, Argentina dan Peru kalau tidak salah. Dan kemudian Jokowi memenangkan bidding itu, presiden kita. Dan kita sangat bergembira karena tahun 2023 Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia usia 20. Peristiwa kecilkah? Wow, mungkin bagi beberapa orang itu peristiwa kecil, tetapi seluruh dunia akan diguncang dengan berita Indonesia setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Seluruh dunia ketika Piala Dunia itu terjadi sungguh di Indonesia. Dan pemerintahan kita sudah menyiapkan semuanya dengan sangat baik, dengan nilai sampai 1 triliun lebih untuk persiapan. Apa yang terjadi?
Persis ketika semua sudah siap dan tinggal menggelindingkan acara itu, kemudian ada penolakan yang berujung pada dibatalkannya Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia. Dan kemudian generasi muda dan banyak kita menangis karena itu. Nasi telah menjadi bubur. Dan betapa sangatlah tidak mudah bagi Indonesia nantinya untuk memajukan sepak bola. Bukan hanya sepak bola, ini adalah tontonan dan permainan seluruh rakyat. Bayangkanlah itu. Betapa hari-hari ini di televisi, di YouTube, di Instagram banyak diskusi, banyak komentar, banyak ABCD tentang kekecewaan karena pembatalan itu. Esok gele, sore tempe. Pagi masih berupa kedelai, tapi sorenya sudah fermentasi dan menjadi tempe. Dan itulah gambaran diri mungkin setiap pribadi yang hari ini Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Dan kemudian nanti salibkan dia. Maka dari peristiwa sore ini saya ingin matur dua hal. Yang satu, yang pertama adalah kilauan Allah, kegemerlapan Allah yang tidak pernah goyah untuk menjadikan kita ini umat yang dikasihinya, miliknya sendiri, sebagaimana Israel sepanjang sejarah keselamatan ratusan tahun sebelumnya mengalami Allah yang tidak pernah ingkar, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang terus terbukti setia dan memelihara umatnya. Dan mengawali Minggu Suci melalui perayaan Minggu Palma mau dikatakan betapa Allah tidak pernah goyah dalam kesetiaannya. Ketika sudah selenting di Yerusalem dan di seluruh negeri bahwa Yesus akan diancam dan direncanakan dibunuh, Yesus dan para murid pun mendengar itu, dan beberapa orang melarangnya untuk memasuki Yerusalem. Yesus tetap menetapkan hati memasuki Yerusalem demi cintanya kepada Anda, kepada saya, kepada seluruh umat manusia. Amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah. Sangat luar biasa dari pihak Allah. Dan nyata nanti dalam perjalanan renungan Paskah 1 minggu, kita semakin cetha welo-welo melihat siapa Allah kita, siapa putra Allah, siapa yang kita sebut penebus dunia, siapa yang dikatakan Allah mencintai umatnya. Ternyata dan terbukti nantinya dalam keutuhan renungan itu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat sedikit bagian dari bacaan pertama. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Allah menolong aku. Sebab aku tidak mendapat noda, maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat maut.
Jangan pernah berpikir bahwa Allah akan pernah mempermalukan kita. Tidak. Allah begitu menjaganya, Allah begitu care, kalaupun ternyata perjalanan hidup itu juga penuh perjuangan dan sengsara. Sebab Allah setia, dan hari ini kita menyaksikan, merasakan, mengalami Allah yang mengatakan komitmennya masuk ke Yerusalem. Amin. Poin yang kedua, yang terakhir, kita diajak berkaca pada penduduk Yerusalem. Sekarang hosana, besok salibkan dia. Dan rupa-rupanya itu adalah cermin diri kita masing-masing, yang seringkali mudah untuk menjual Allah atau membuangnya, untuk lupa akan apa yang diperintahkannya, untuk lebih menghidupi emosi dan keinginan diri sendiri, untuk tidak berkomitmen pada bahkan hal yang sangat mahal dalam hidup, yaitu iman kepercayaan. Ayo para kadang, ayo para sedulur, kita dandani urip bukan hanya dalam komitmen besar, tapi hal-hal sehari-hari yang kita lihat sebagai hal yang baik, hal yang benar, hal yang layak aku lakukan sebagai tanggung jawabku. Aku akan menghidupi lagi, supaya aku tidak bermental esok dele sore tempe, tapi tetap teguh dengan memandang Allah Tuhan Yesus yang nyatanya setia dan menghidupi komitmen iman. Amin.